Pada chapter lalu yang berjudul Escort, kita tidak hanya diperlihatkan lanjutan konflik antara pembunuh bayaran, tetapi juga disuguhkan eskalasi tensi yang menunjukkan bahwa perang terbuka antara kubu Sakamoto dan juga JAA telah dimulai secara terang-terangan. Melalui pengenalan sejumlah karakter baru dari pihak JAA serta kembalinya tokoh antagonis seperti Kumanomi, chapter ini pun akan menandai titik signifikan dalam alur ceritanya nanti. Konflik yang sebelumnya terkesan personal kini telah menjadi pertarungan yang berskala sistematik. Nah, dalam analisis kita kali ini, kita akan coba membedah struktur naratif dari chapter 224 secara mendalam, mulai dari makna simbolis di balik misi pengawalan, posisi strategis Heisuke dalam cerita, hingga bagaimana kemunculan para karakter baru memberikan ancaman nyata terhadap keseimbangan kekuatan. Tak hanya itu, kita juga akan menyampaikan prediksi tentang chapter 225, dimulai dari kemungkinan kelanjutan duel antara Heisuke dan juga dua musuh barunya, potensi bangkitnya Sakamoto, hingga bagaimana keputusan JAA berikutnya dapat membentuk arah akhir ceritanya. Pada chapter lalu yang berjudul Escort, makna dari judul ini langsung terasa dari halaman pertamanya. Tim Sakamoto sedang dalam misi pengawalan tubuh Sakamoto yang tidak sadarkan diri menuju ke tempat aman. Namun judul ini juga memberikan makna ganda, yakni pengawalan menuju konflik baru yang sangat besar dan juga tubuh Sakamoto tersebut. Chapter ini pun menandai dimulainya konflik terbuka antara pihak Sakamoto dan juga organisasi JAA. Nah, dalam chapter tersebut terdapat perkenalan rekrutan baru JAA. Beberapa assassin baru pun muncul. Shina, karakter cewek muda penuh semangat dan kakaknya yang overprotective. Ada juga seorang ibu yang membawa bayinya yang ternyata ini adalah seorang pembunuh bayaran juga. Ada juga petarung bertopeng yang tahan terhadap peluru dan serangan frontal. Nah, keberadaan karakter-karakter eksentrik ini menekankan bahwa JAA sekarang merekrut tidak hanya karena kekuatannya, tapi karena keanehan dan nilai unik dalam pertarungan mereka. Mereka siap melakukan apapun, bahkan melibatkan orang tua dengan bayi yang bisa menjadi plot twist tragis di masa depan. Chapter lalu pun menghadirkan kemunculan dari Kumanomi. Kumanomi kembali pada chapter ini sebagai bagian dari kelompok pengejar. Ia menjadi lawan dari Heisuke yang langsung mengenalinya sebagai musuh lamanya. Nah, kembalinya Kumanomi pada chapter lalu memperkuat tema bayangan di masa lalu yang terus menghantui para karakternya. Nah, kemudian disinilah akan terjadi pertarungan antara Heisuke melawan pria bertopeng dan juga Kumanomi. Heisuke akan tampil dominan di awal pertarungan mereka, menggunakan senapan jarak jauh tapi gagal melukai musuh karena lawannya kebal terhadap peluru, yakni pria dengan penutup wajah. Pertarungan ini bukan hanya menguji kekuatan dari Heisuke, tapi kreativitasnya dalam strategi. Heisuke ini adalah seorang sniper. Melawannya secara frontal akan memaksa dia keluar dari zona nyamannya. Ini peluang bagi karakternya untuk berkembang jadi petarung yang seimbang. Chapter ini pun memberi kita rasa pengejaran pertempuran jalanan dan juga kekacauan. JAA tidak lagi bertindak diam-diam, mereka menyerang langsung di jalanan Tokyo. Nah, kemudian langkah ini pun menunjukkan eskalasi. Tidak ada lagi di balik layar. Konflik ini sudah resmi jadi perang terbuka antara dua faksi, yakni tim Sakamoto dan juga JAA. Kita lihat saja mobil sebagai simbol transisinya yang membawa Sakamoto adalah kendaraan menuju tahap konflik baru. Kemudian kita lanjut ke prediksi pada chapter 225 mendatang. Pertama, pertarungan Heisuke pun akan segera berlangsung. Pertarungan ini adalah menjadi salah satu klimaks utama dalam alur konflik ini, mengingat ia harus menghadapi dua musuh sekaligus, yakni Kumanomi, sosok dari masa lalunya, serta seorang assassin bertopeng yang kebal terhadap peluru. Situasi ini pun menjadi ujian besar bagi perkembangan karakter dari Heisuke. Di satu sisi, ini adalah momen potensial bagi Heisuke ini untuk naik kelas. Ini pun membuktikan bahwa dirinya bukan sekedar sniper jarak jauh, tapi juga mampu bertahan dalam pertempuran jarak dekat yang brutal. Jika ia berhasil menunjukkan strategi yang matang, improvisasi dan juga determinasi yang kuat, maka pertarungan ini bisa menjadi titik balik yang menjadikan Heisuke ini sebagai salah satu tokoh kunci dalam tim Sakamoto. Namun di sisi lain, kemungkinan kekalahan telak juga terbuka lebar, mengingat kedua lawannya memiliki keunggulan fisik dan juga psikologis, serta situasi pertempuran yang tidak menguntungkannya. Heisuke bisa saja menjadi korban pertama dalam babak baru konflik antara JAA melawan pihak Sakamoto. Kekalahan ini pun jika terjadi, bisa jadi momentum naratif untuk mengundang bantuan dari karakter lain seperti Shishiba, Osaragi, atau Kamihate sekaligus dalam memperkuat pertarungan mereka nanti. Nah, jadi dengan kata lain ya, pertarungan Heisuke bukan hanya tentang menang ataupun kalah, tetapi juga tentang validasi posisi dan perannya dalam struktur cerita ke depan. Chapter depan akan menjawab pertanyaan penting, apakah Heisuke mampu berdiri setara dengan petarung kelas atas dalam Sakamoto Days ini.
Prediksi yang kedua, Nagumo melawan Oki belum selesai, kemungkinan akan diangkat kembali secara paralel. Yang ketiga, Sakamoto juga akan bangun. Bisa jadi dia bangun atau justru ia akan tetap koma dan pertarungan akan jadi ujian mental bagi Shin dan juga Lu. Nah, jika Sakamoto bangun dalam waktu dekat, hal ini akan memberikan dorongan moral dan juga strategis bagi timnya. Kebangkitan Sakamoto ini bisa jadi titik balik dalam konfliknya. Ia memiliki pengalaman, insting bertarung, dan juga daya intimidasi yang mampu mengubah jalannya pertarungan. Namun tentu, langkah ini juga beresiko. Kemudian kemungkinan yang kedua justru lebih menarik. Sakamoto bisa saja tetap dalam kondisi komanya, setidaknya untuk beberapa chapter ke depan. Dalam skenario ini, pertarungan yang terjadi di sekitarnya pun akan berubah menjadi ujian karakter terutama bagi Shin dan juga Lu yang selama ini berada di bawah bayang-bayang kekuatan dan ketenangan dari Sakamoto. Jadi ketidakhadiran pemimpin mereka yakni Sakamoto akan memaksa mereka mengambil peran yang lebih besar. Bukan hanya bertarung tapi juga dalam mengambil keputusan yang sangat penting, memimpin kelompok mereka dan menghadapi tekanan mental dalam situasi krisis ini. Kemudian prediksi selanjutnya adalah kemungkinan munculnya Osaragi dan juga Shishiba pada chapter berikutnya. Ini pun menjadi elemen yang patut kita nantikan. Kedua karakter ini tentu punya kapabilitas tinggi dalam medan pertempuran, baik dalam segi kekuatan fisik maupun pengalaman mereka. Nah, jika situasi yang dihadapi oleh Heizuke dan juga tim dari Sakamoto ini terus memburuk, maka intervensi dari pihak luar akan menjadi langkah logis untuk menjaga keseimbangan kekuatan dalam ceritanya. Dalam hal ini, kehadiran Shishiba atau Osaragi pun berperan sebagai penentu arah. Karakter yang mampu mengubah jalan pertempuran sekaligus mendorong konflik ke lebih tinggi lagi. Jadi dari sudut pandang cerita, kemunculan mereka juga berfungsi sebagai penyeimbang ketegangan yang memberikan jeda dari dominasi pihak musuh, sekaligus memberikan ruang bagi karakter seperti Heizuke ini untuk berkembang melalui kerjasama dari mereka ini. Yep, chapter ini akan membuka babak baru dengan karakter-karakter baru yang brutal, konflik personal yang belum tuntas, dan juga tensi yang semakin memuncak. Chapter depan menjadi batu loncatan dari karakter-karakter seperti Heizuke akan menuju arc climax yang patut kita nantikan semua. Oke, jadi sekian pembahasan Tamagon terkait dengan analisis dan juga prediksi dari Sakamoto Days chapter 225. Ingat, di minggu ini kita mendapatkan chapter terbarunya lagi. Terima kasih sudah menonton dan sekian dari Tamagon.